Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan tentang penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ilyas Imron, absen 12. Saya Diana Pitasari, absen 14. Saya Laila Fitria, absen 15. Saya Nurlaina, absen 23. Salah satu penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggunaan batu baterai. Batu baterai merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan listrik arus searah. Listrik arus searah ialah listrik yang mengalir dari titik yang memiliki energi potensial tinggi ke titik yang memiliki energi potensial rendah. Arus searah dikenal sebagai arus DC. Arus DC dianggap sebagai arus dengan bermuatan positif yang mengalir ke arus negatif sumber listrik. Dalam sebuah studi baru-baru ini ditemukan bahwa arus DC menjadi arus bermuatan negatif yang mengalir dari ujung negatif ke ujung positif, menghasilkan lubang bermuatan positif yang terlihat seperti mengalir dari ujung positif ke ujung negatif. Batuan baterai merupakan salah satu benda yang memanfaatkan sumber arus DC dari elemen elektrokimia kering. Dalam baterai ada beberapa komponen, yaitu batang katoda yang bertindak sebagai anoda atau kutub bermuatan positif, dan batang seng yang bertindak sebagai katoda atau kutub negatif. Batu baterai dapat digunakan untuk memberi daya pada perangkat elektronik, diantaranya ialah jam, remote control, ponsel, lampu senter listrik, laptop, lampu, dan peralatan elektronik lainnya yang membutuhkan energi listrik dari baterai. Berikut merupakan rumus listrik arus searah. Dengan I merupakan muatan listrik dan T merupakan waktu, kemudian I merupakan kuat arus listrik. Salah satu benda yang menggunakan baterai ialah jam dinding. Ketika kita memasangkan baterai ke jam dinding, timbul perbedaan potensial atau tegangan antara jam dinding dan baterai, sehingga terdapat arus listrik di dalam rangkaian. Arus listrik tersebut bergerak satu arah, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif dengan besar tegangan yang tetap. Aliran arus listrik searah pada rangkaian menghasilkan perputaran dari jarum penunjuk waktu pada jam. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan arus DC dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ketika kita sedang menggunakan kipas angin, terdapat arus listrik yang mengalir ke kipas angin tersebut. Arus listrik tersebut digunakan untuk menciptakan medan magnetik dalam limitan kawat dan logam magnetik dari dinamo kipas angin, sehingga baling-baling kipas dapat berputar. Arah medan magnetik akan mempengaruhi arah pergerakan dari baling-baling kipas atau searah maupun berlawanan jarum jam. Oleh karena itu, jika Anda ingin menambah atau mengurangi limitan kawat, maka harus diperhatikan arah medan yang akan dihasilkan akibat arus listrik yang mengalir. Berikut merupakan rumus dari medan magnetik. B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Dengan keterangan B merupakan nilai induksi magnetik dengan satuan M kuadrat. I merupakan kuat arus yang mengalir dengan satuan A. A merupakan jarak titik ke kawat dengan satuan M. Mu sama dengan permeabilitas magnet ruang hampa dengan satuan 4pi kali 10 akar min 7 Wb per AM. Ketika kita sedang menggunakan kipas angin, terdapat arus listrik yang mengalir ke kipas angin tersebut. Arus listrik tersebut digunakan untuk menciptakan medan magnetik dalam limitan kawat dan logam magnetik dari dinamo kipas angin, sehingga baling-baling kipas dapat berputar. Kemudian yang ketiga yaitu tangan didekatkan dengan layar televisi. Ketika tangan didekatkan ke layar televisi yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Ini termasuk dalam listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Adanya listrik statis dapat dijelaskan dengan teori atom. Tiap benda terdiri atas atom-atom yang tersusun dari atom bermuatan positif, bermuatan negatif, dan bermuatan netral yang terletak mengikat dengan proton. Berikut merupakan rumus listrik statis.
keterangan F sama dengan daya bolong, I1 dan I2 sama dengan muatan listrik, R sama dengan jarak antara kedua muatan, dan K sama dengan konstan H. Tangan didekatkan dengan layar televisi. Ketika tangan didekatkan ke layar televisi yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berguling. Ini termasuk dalam listrik statis. Kemudian yang keempat yaitu lampu yang Anda lihat dapat menyala karena adanya arus listrik. Tetapi pada lampu tersebut sebenarnya tidak menyala dengan konstan. Arus listrik yang mengalir pada lampu memiliki besar dan arah yang selalu berubah setiap saat. Peristiwa itu dikenal dengan nama arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Oleh karena adanya arus bolak-balik, menyebabkan terjadinya siklus yang sangat cepat dan membuat lampu seakan-akan menyala dengan konstan. Berikut merupakan rumus dari arus dan tegangan. Yang pertama ada E, yaitu GGL atau generator, satuannya yaitu AC atau V. Yang sama dengan EM, yaitu tegangan maksimum atau satuannya yaitu V. Ada sin terus W yang kecepatannya sudut atau frekuensi angular atau satuannya rad atau S. Dan ada T yaitu waktu, satuannya yaitu S. Contoh benda yang menggunakan arus bolak-balik yaitu adalah lampu. Lampu ini bisa menyala jika kita memberikan dia listrik dengan cara menempelkan lampu ini ke dalam fitting lampu, yaitu benda yang dimana lampu ini bisa bergantung di atas langit rumah kita, dan nanti lampu ini bisa menyala jika listrik yang ada di dalam saklar itu dialirkan ke dalam fitting lampu dan listrik tersebut masuk ke dalam lampu ini dan bisa menghasilkan cahaya dari arus listrik tersebut.